Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma amin. Kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah mencipta kita, menyempurnakan penciptaannya, memberinya kita rezeki yang baik lagi halal, memberinya kita nikmat iman dan Islam. Tuhan yang telah menjadikan dunia seisinya buat kita. Tuhan satu-satunya yang telah menyediakan akhirat dengan pelbagai nikmat. Tentunya dengan siksanya juga buat manusia. Salawat dan salam mudah-mudahan sentiasa Allah limpahkan pada desa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ucapkan salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita ucapkan salam kepada baginda. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi satu-satunya yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari di mana tidak akan memberikan manfaat anak pinak dan harta benda, kecuali mereka yang datang menemui Allah dengan hati yang salim. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT dimanapun Anda berada.
Hari ini insyaAllah kita akan teruskan tadabbur kita Surat Yunus. Dan kita akan pelajari mula ayat yang ke-69. Coba lihat surah Yunus. Bermula ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Mata'un fid dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhumul 'adzabasy syadid bima kanu yakfurun. Qul katakanlah, yakni wahai Muhammad, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaftarun, mereka reka kebohongan, alallahi, atas Allah, al-kadiba, akan kebohongan atau dusta. Mereka itu la yuflihun, tidak memperoleh kejayaan dunia dan akhirat. Kalaupun mereka mendapatkan balasan yang mereka sukai, itu pun hanya mata'un fid dunya, kesenangan yang sedikit dan sekejap di dunia ini. Tsumma ilaina marji'uhum, kemudian kepada kamilah tempat kembali mereka. Tsumma nudhiquhum, kemudian kami, kata Allah, akan beri mereka merasa al-'adzab syadid, azab yang teramat sangat kerasnya. Bima kanu yakfurun, balasan muqabalah kepada apa yang mereka kufur. Jamaah sekalian, ayat ini dimulakan oleh Allah dengan perintah, amar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi menyampaikannya kepada umatnya. Kul, katakanlah. Ay ya'murullahu subhanahu wa ta'ala nabiyahu bi an yaqul litambihis sami'in perintah Allah pada Nabi untuk menyampaikan sesuatu dengan perintah kul, tujuan untuk menarik perhatian pendengar. Perhatian mukhatab. Karena apa yang disampaikan itu sesuatu yang amat sangat penting daripada Allah. Nabi hanya menyampaikan apa yang Allah suruh sampaikan. Ini bermakna
ma ba'dal amri bil qawli bi annahu amrun muhimmun. Bahwasanya apa yang disebut selepas amar kul adalah amrun muhimmun. Satu perkara yang amat sangat penting. Mustahab. Bihaitu yatlubu tablighahu. Di mana Allah Subhanahu wa taala mahukan, menghendaki Nabi menyampaikannya. Sekaligus ayat ini sebenarnya amaran yang sangat keras. Wa'id. Wa'id, amaran yang sangat keras. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Siapa mereka itu? Orang-orang yang menuduh Allah punya anak. Yang punya anggapan yang tak layak bagi Allah. Yang mengatakan sesuatu yang tak ada bukti kebenaran. Hanya dhon. Penuh dengan kebohongan. Penuh dengan kebatilan. Ini khasnya kepada mereka. Ancaman ini ditujukan khasnya pada mereka yang qalu ittahadallahu walada sebelumnya itu. Yang menuduh Allah punya anak. Dan juga tuduhan-tuduhan yang semakna dengannya. Yang sama sekali tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah hanyalah iftira. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadzib. Orang yang iftara yaftari iftira. Baik. Dan orang ini dinyatakan oleh la yuflihun. Dunia rugi, akhirat rugi. Falah itu maksudnya yakni husulu ma qasadahul amil min amalihi. Saya ulangi. Al-falahu itu maksudnya yakni husulu ma qasadahul amilu min amalihi bidunin qidat wal aqibat su. Falah ialah kejayaan seseorang mencapai apa yang diinginkan. Tanpa pengurangan sedikit pun. Dan tanpa ada keburukan sedikit pun. Itu falah. Saya ulangi, falah adalah kejayaan seseorang mencapai apa yang diharapkan, diinginkan. Contoh, kita mengharapkan dunia bahagia, akhirat bahagia. Dan kita berjaya mendapatkannya tanpa kekurangan sedikit pun dan tanpa keburukan sedikit pun. Itu namanya falah. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan azan panggil hayya 'ala falah, kita ini diseru oleh Allah untuk berusaha bersungguh-sungguh bagi mendapatkan sesuatu yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita tanpa ada pengurangan sedikit pun. Kalau nak 10 dapat 10 dan tidak ada akibat buruk, tidak ada keburukan sedikit pun. Ya, kejayaanlah. Orang-orang yang melakukan iftira kepada Allah tidak akan mendapatkan falah. Maknanya dunia rugi, celaka, di akhirat pun rugi dan celaka. Amaran yang sangat-sangat keras.
kepada mereka yang melakukan iftira. Baik, apa itu iftira? Begini jamaah sekalian ya. Iftira, iftara, yaftari, iftira. Daripada iftara, yaftari, iftira. Iftira itu yakni al-kadzibu. Mungkin yang boleh menulis, boleh ditulis itu. Al-iftira'u, iftara, yaftari, iftira itu yakni al-kadzibu fi haqqil ghairi bima la yartadihi. Al-kadzibu fi haqqil ghairi bima la yartadihi. Apa maknanya? Iftira yakni kebohongan, kedustaan yang berkaitan dengan hak orang lain dalam perkara yang dia tidak ridhoi. Itu iftira. Apa bezanya dengan kadzib? Kadzib ni dua. Begini. Kalau saya katakanlah bercakap, saya sebenarnya tak pernah pergi, kadzib, bohong, berkaitan dengan diri sendiri dan juga berkaitan dengan hak orang lain. Katalah, saya selama ini tak pergi mana-mana. Tak pergi mana-mana. Selama ini dah beberapa minggu, beberapa bulan di mana. Lalu ada orang tanya saya, awak mana? Lama tak nampak. Lalu saya kata, oh ya, saya baru balik daripada Johor Bahru. Wah, saya tak pernah pergi Johor Bahru. Itu nanya saya kadzib untuk diri saya sendiri. Kan saya bohong. Kadzib juga bohong berkaitan dengan hak orang lain. Hak orang lain. Katalah kita kata pada orang itu, kita reka-reka sesuatu tentang orang lain yang orang lain tak buat. Itu pun kadzib juga. So kadzib ini sama ada berkaitan hak dirinya orang itu atau orang lain. Sementara iftira, itu yakni kebohongan yang merupakan hak orang, bukan diri sendiri. Mereka-reka sesuatu yang bohong berkaitan dengan orang lain. Itu iftira. Jika kita mereka-reka kebohongan yang berkaitan dengan pribadi orang. Orang itu tak buat, kita kata buat. Orang itu buat, kita kata tak buat. Orang itu jujur, kita kata bohong. Kan? Ya macam fitnah, kalau dalam bahasa menjadi fitnah. Itu pun dosanya besar. Itu pun dosanya besar. Macam mana pula jika manusia sanggup mereka-reka kebohongan terhadap Allah yang melibatkan hak Allah Subhanahu wa taala. Berat sekali. Kita kata, saya jumpa dia orang semalam. Dia itu penipu. Semalam saya nampak dia mengambil barang di kedai. Itu bukan kadzib karena bukan mereka diri kita, mereka merugikan orang lain. Itulah iftira. Itu pun dosanya besar. Karena tuduh orang lain mencuri, wahai dia tak mencuri. Bagaimana jika orang itu menuduh sesuatu yang bohong, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu iftira. Jadi lebih besar dosanya. Sehingga ulama bahasa menyatakan al-iftira a'zamul kadzib. Iftara yaftari, iftira itu yakni sebesar-besar kadzib. Sebesar-besar bohong.
Lebih-lebih lagi jika iftira itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Habis apa itu? Buhtan. Karena dalam Quran pun kita jumpa kata buhtanun mubin. Buhtan. Buhtan pun kebohongan juga. Buhtanun mubin. Daripada ba, ha, ta. Ba, ha, ta itu maknanya bingung, tercengang, heran. Kita buat cerita. Sebenarnya cerita itu bohong. Dan cerita bohong yang kita reka-reka itu menyebabkan pendengar kagum, heran, rasa pelik. Maka apa yang kita lakukan itu namanya buhtanun. Daripada ba' hak tak itu mana tahayyaro, bingung, dahasa, kagum, takjub. Orang takjub. Kita cerita bohong karena kita pandai mereka, pandai menyusun bahasa sehingga pendengar pun heran, kagum sungguh. Itu namanya buhtan. Tuduhan orang munafik terhadap istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, berzina dengan Sofwan bin Mu'attal, dan mereka sehingga ramai sahabat yang iya ke, kagum semuanya, bahkan terparuh. Nak kata iya, macam mustahil ini istri Rasulullah, Aisyah sangat mulia. Nak kata tidak, iyalah hari itu balik lambat. Aisyah ummul mukminin dan Sofwan bahnya berdua. Jangan. Nah, kejayaan munafik mereka cerita kebohongan terhadap istri Nabi yang membuat orang kagum, bingung, pelik. Dahsyat, itu namanya buhtan. Jadi buhtan lebih kepada kesannya kepada si pendengar. Semua istirak tadi itu betul-betul melibatkan hakul ghair, hak Allah. Buat cerita bohong tentang Allah, buat cerita bohong tentang orang lain. Ada lagi namanya zur. Qaula zur. Zur pun maknanya bohong juga. Zur. Wajtanibu qaula zur. Mereka unikkan kalimat zur. Zur ini jamaah sekalian, yakni al-kadhibul putus ke si Halo, dengar suara saya? Macam terkeluar, ya. Ustaz terkeluar. Dengar tak? Dengar, Ustaz. Oh, ya ke? InsyaAllah. Okey, apa pula? Tak tekan apa-apa, terkeluar pula. Internet ke, Ustaz? Okay, baik. Ya, okey, boleh ya? Boleh, Ustaz. Okey. Jadi saya ulangi jam sekalian. Adapun zur, zai, waw, ra. Zai, waw, ra, zur.
Itu yakni al-kadhibul ladzi suwwiya wa hussina fit dhahir. Kebohongan yang dihias sedemikian rupa, diolah sedemikian rupa, sehingga nampak cantik dari segi zahir. Sehingga menyebabkan orang lain yang melihat, orang lain yang mendengar, meyakini bahwa orang yang berkata ini sodaqoh. Benar. Itu zur. Jadi ada sebetulnya persamaan, tapi juga ada perbezaan. Ya, saya ulangi. Ada namanya iftira. Iftira dari iftira. Ya, ada kadhibah yaitu kadhib, bohong. Ada buhtan tadi, buhtan, dan ada zur. Yang bersifat umum, yakni kadhib. Kadhib itu umum. Saya katakanlah tak pergi mana-mana, lalu saya kata pergi mana-mana. Itu saya bohong. Saya katalah apa tak puasa, saya mengaku berpuasa, saya bohong. Betul. Saya tuduh orang lain, katakanlah orang itu tak buat, kita kata dia buat. Saya kadhib itu bersifat umum. yakni ucapan yang tidak dengan kenyataan. Masih bersifat umum kalau kadhib ya. Kadhib itu masih bersifat umum. Adapun iftira tadi, saya ulangi, yakni kebohongan yang melibatkan hak orang. Sahaja, bukan pada diri sendiri. Saya reka-reka cerita tentang orang lain yang tak betul. Yang bohonglah tentunya yang orang itu pun tidak menyukainya. Pasti tak sukalah. Kita bohong, fitnah lah. Bukan melibatkan diri sendiri pada orang lain. Jadi kalau kita cerita bohong tentang orang lain, itu pun dosanya besar. Bagaimana jika kita cerita kebohongan mereka tentang Allah, lagilah besar dosanya. Itu namanya iftira. Sedangkan buhtan itu kebohongan juga. Buhtan bohong juga. Berkaitan dengan orang lain juga. Tapi lebih kepada kesannya kepada pendengar. Satu kebohongan yang menyebabkan pendengar, orang yang mendengar apa al-kadhib alladhi yabatu sami'ahu. Kebohongan yang menyebabkan pendengar kagum, heran, yadhas, yatahayyar, bingung dan seterusnya. Sementara zur itu kebohongan juga. Ucapan yang bohong yang dihias sedemikian rupa. Disampaikan dengan bahasa yang tersusun dan indah. Hingga orang yang mendengarnya yakin bahwa orang ini bercakap benar. Kesemuanya itu memanglah maknanya bohong. Tapi begitulah indahnya Al-Quran. Jadi, kalau kita tengok terjemahan, saya tadi iftira ke, kadzib ke, buhtan ke, zur, terjemahannya sama. Bohong, dusta. Tapi Quran menggunakan makna yang berbeza-beza. Baik, apakah bentuk iftira terhadap Allah, dan ini termasuk dosa yang sangat besar, sebesar kebohongan. Kalau orang munafik menuduh zina terhadap Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan bohong dengan yang menyebabkan orang lain pun kagum, itu pun dosa besar. Kalau kadzib itu pun dosa besar. Kalau kita mereka-reka kebohongan tentang orang lain, itu pun dosa besar. Maka dosa itu akan lebih besar, menjadi lebih besar. Kebohongan itu melibatkan Allah, dituduhkan pada Allah. Dalam ayat tadi disebutkan, yaftaruna 'alallahil kadzib. Nah, pertanyaannya, apakah iftira
itu. Ya. Apakah iftira Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ayat sedang kita ya? Ya Mas Ilham. Mari kita lihat. Yani di dalam apa namanya surah Yunus ini juga, dalam surah Yunus ini juga ayat yang ke sebelumnya dan selepasnya ini dalam surah Yunus ayat yang ke-59 dan 60, jamaah mohon saya lihat di situ. Surah Yunus ayat yang ke-59 itu contoh iftira terhadap Allah. Tengok ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat yang ke-59, "Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Qul Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun." Yunus 59. Katakanlah apa pendapatmu. Beritahu aku tentang apa yang Allah turunkan, rezeki yang Allah turunkan buat kamu. Lalu kamu jadikan pula yang ini haram, yang ini halal. Suka-suka menghalal mengharamkan. Sedangkan kita tahu bahawa hak menghalal dan mengharamkan atau dalam bahasa agama hakut tasyri' itu hakun lillahi wahdah. Jadi contoh iftira terhadap Allah yang dosanya sangat-sangat besar, yakni at-tasyri'u fi dinillah min ghairi mustanadin syar'iyyin. Mereka-reka syariat, mereka-reka hukum hakam di dalam agama Allah tanpa sandaran syarak, tanpa dasar syarak. Ini nama iftira yang paling besar. Saya ulangi, mereka-reka hukum hakam dalam agama tanpa dasar syarak, tanpa landasan syarak. Contohnya dalam ini dicontohkan menghalalkan sesuatu ikut suka hati, mengharamkan ikut suka hati, dan itu contoh yang pernah dilakukan oleh orang jahiliyah dahulu. Dahulu pernah kita bicarakan itu. Itu boleh lihat dalam surah Al-An'am itu. Banyak di sana. Bila ada seekor unta betina sedang bunting, mereka sudah mengeluarkan hukum. Jika unta dalam perut unta itu nanti bila sudah beranak dan mati, beranak aja dan anaknya tu mati, nanti bila boleh dimakan oleh lelaki, boleh makan oleh perempuan. Orang lelaki boleh makan, perempuan boleh makan. Halal, halal. Tapi jika unta yang bunting tadi beranak dan anaknya hidup, bila sebelih, lelaki yang boleh makan, perempuan tak boleh makan. Bangkai itu adalah halal bagi mereka. Suka yang ini halal, yang ini haram. So menghalalkan, mengharamkan sesuatu tidak berdasarkan dalil agama. Itu termasuk iftira. Dosanya sangat besar. Yang kedua, contoh iftira kepada Allah. Yang Allah katakan, la yuflihun. Dunia rugi, akhirat rugi. Dunia celaka, akhirat celaka. Dengan Al-Quran ni. Yang pertama tahu ya. Yang pertama saya ulangi, yakni at-tasyri'u fid dinillah min ghairil musnadid syar'i. Mensyariatkan hukum hakam dalam agama Allah tanpa sandaran syarak,
tanpa landasan agama. Hanya berdasarkan. Kenapa ini haram? Ya saya tak suka, maka haram. Kalau saya suka, halal. Oh, waliyadzubillah. Yang kedua, contoh iftira dalam Al-Quran. Al-ifta'u min duni ilmin. Ini bahaya ini. Al-ifta'u min duni ilmin. Memberikan fatwa. Fatwa dalam agama ya. Min ghairi ilmin. Tanpa dasar ilmu. Hati-hati. Memberikan fatwa. Fatwa ini tentulah berkaitan dengan hukum hakam ya. Fatwa hukum hakam. Tanpa dasar ilmu. Atas dasar kejahilan maksudnya. Ini termasuk iftira. Bukan kalau petua boleh. Kalau petua boleh. Fatwa mesti berdasarkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl. Coba jangan lihat dalam surah An-Nahl. Contoh amaran Allah kepada mereka yang suka memberi fatwa dalam agama tanpa dasar ilmu. Itu termasuk perbuatan iftira Allah. Dosanya sangat-sangat besar. Kebohongan yang terbesar. Lihat surah An-Nahl. Ayat 116. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib. Janganlah kamu berkata, mengatakan, memberikan keputusan hukum. Lima tasifu alsinatukum al-kadhiba. Bagi apa yang disifatkan oleh lidah-lidah kamu, kebohongan yang disifatkan oleh lidah kamu. Hadza halal, hadza haram. Ini halal, ini haram. Ini memberi fatwa lah nih. Ada orang tanya, apa hukumnya? Oh, ini halal, ini haram. Ikut suka kita tanpa dasar ilmu. Litaftaru 'ala Allahil kadhib. Karena kamu hendak mereka-reka kebohongan atas nama Allah. Inilah iftira. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Yang pertama tadi, ya, dia tidak memberi hukum kepada orang lain. Dia mungkin untuk diri sendiri. Yang ini ifta. Ifta itu menjawab pertanyaan. Ada orang tanya, ada orang minta fatwa, ada orang minta pendapat yang berkaitan dengan hukum hakam, lalu mereka menjawab tanpa ilmu. Hukumnya iftira, dosa besar. Sebab itulah ulama sehebat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama sehebat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jemaah sekalian. Beliau adalah orang yang sangat alim dalam pelbagai bidang, murid kepada Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Dalam bidang tauhid dia hebat, dalam bidang akidah dia hebat, dalam bidang syariat dia hebat, dalam bidang akhlak hebat. Dia mengarang buku. Dia mengarang buku, menulis buku, tajuk buku itu ialah I'lamul Muqi'in an Rabbil Alamin. I'lamul Muqi'in. Ada yang baca I'lamul Muwaqqi'in. I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Apa itu? I'lam itu memberitahu. A'lama yu'limu. Muwaqqi' itu daripada awqa'a,
apa namanya? Waqa'u aku tauqi. Tauqi itu maknanya tanda tangan. Tauqi itu tanda tangan. Jadi muwakkiin mana orang yang suka bubuh tanda tangan. Siapa orang suka berfatwa? Orang yang suka menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan agama. Ini diberi peringatan yang sangat keras oleh Ibnu Qayyim. Baca dalam buku I'lamul Muwaqqi'in Rabbil Alamin. Kenapa? Karena Ibnu Qayyim prihatin. Bahaya orang memberi jawaban bagi soalan agama berkaitan hukum hakam tanpa dasar ilmu. Dahulu pernah saya sampaikan, mesti ada pertanggungjawaban ilmiah. Malaikat ditanya oleh Allah, tak boleh jawab, itu pun malaikat tak malu menjawab, kami tak tahu ya Allah. Ya, malaikat tak mau. Nabi Muhammad ditanya oleh Jibril tentang bila kiamat, Nabi tak tahu. Nabi pun jawab, kami tak tahu wahai Jibril. Kami tak, aku tak tahu, engkau pun tak tahu. Nabi tak malu, walhai dia Nabi. Imam Malik, ulama tersohor, mustautin di Madinah, menerima tetamu daripada Afrika, diutus oleh kaumnya, bertanya sesuatu tentang agama, berpuluh pertanyaan yang dipesankan oleh kaumnya, supaya ditanyakan pada Imam Malik. Mereka ingin tahu tentang kejelasan hukumnya. Sebagian sahaja yang boleh dijawab oleh Imam Malik. Yang lain Imam Malik tak boleh jawab. Utusan daripada Afrika ni agak kecewa. Tuan dia Malik, macam mana kami tak dapat jawapan daripada Tuan? Nanti kalau kamu balik, macam mana nanti? Bila kami balik, macam mana bila ditanya oleh mereka? Silakan mereka nakkan jawapan Tuan. Jawab, bagi tahu kepada mereka bahawa Imam Malik tidak tahu jawab. Sudah. Inilah. Kenapa? Risikonya sangat berat. Bila kita tahu darinya, kita wajib sampaikan. Jangan disembunyikan. Menyembunyikan kebenaran yang kita ketahui, itulah penyesatan umat. Umat akan terus sesat jika orang yang tahu kebenaran diam. Sebab itu, diam itu dosa. Jika diamnya seseorang yang tahu kebenaran itu menyebabkan umat jadi sesat. Dosa. Sebaliknya, bercakap sesuatu tentang agama tanpa ilmu, sehingga orang ini pun jadi sesat, itu pun dosa juga. Ini iftira, ya, yakni al-ifta min duni ilmin. Itu nomor 2. Contoh ketiga, apa itu iftira? Contoh iftira di dalam Al-Quran. Iddia'ul wilayah wal karamah. Yang ketiga, contoh iftira, yakni iddia'ul wilayati wal karamah. Mengaku, mendakwa, mengaku atau mendakwa bahawa dirinya itu adalah apa ya? Wali ke? Ya? Mengaku bahawa dirinya ini apa namanya? Dapat wahyu ke? Ya contohlah di Malaysia dulu ada namanya Rasul palsu, Nabi palsu. Orang mendakwa dirinya Nabi, orang mendakwa dirinya dapat wahyu dalam mimpi. Dulu semasa saya pergi haji, tuan-tuan, dalam keadaan sedar, setengah mengantuk itu sedar, tiba-tiba Jibril datang kepada aku, mengajar aku beberapa wirid, bacaan-bacaan. Dan sesiapa yang membacanya, mengamalkannya, nanti akan jadi bla 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 bla. Mendakwa dapat wahyu.
dapat bisikan daripada alam berkali-kali, lalu diamalkannya. Wirid itu ke wirid ini kan. Itu yang paling ringan lah. Ada yang lebih berat lagi. Dengan terang-terang mendakwa dirinya sebagai Rasul. Sebagai Nabi. Ini iftira' yang paling dahsyat sekali. Iddi'a'ul wilayah wal karamah. Lihat surah Al-An'am. Ayat 93. Lihat surah Al-An'am. Ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu. Siapakah orang yang lebih zalim? Makna dia paling zalim lah. Allah bertanya, yang tentunya memberitahu. Dalam bahasa Balaghah dipanggil kalam insya'i, bermakna khabar. Siapakah yang lebih zalim? Maknanya orang yang paling zalim ialah siapa orang paling zalim? Mimman iftara 'alallahi kadhiba. Daripada orang yang mereka iftira. Melakukan iftira ke atas Allah akan kadhiba, kebohongan. Orang yang paling zalim adalah orang yang melakukan iftira atas Allah. Au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'. Atau orang yang berkata, mendakwa, aku diberi wahyu, aku dapat wahyu, walhal dia tak dapat wahyu. Wahal dia tak pun wahyu diberikan padanya. Tengok, mendakwa menerima wahyu. Mendakwa menerima apakah bisikan Jibril mengajar wirid ke apa. Ini dipanggil iddi'a'ul karamah wal wilayah. Wa man qanzilu mithla ma anzalallah. Dan orang yang paling zalim juga, nomor 3 di sini, iftira. Orang yang berkata, yang mendakwa, aku pun boleh buat juga sebagaimana yang Allah turunkan itu. Quran memang hebat, tapi aku pun juga boleh buat seperti Al-Quran kalau aku mau. Allahu Akbar. So, dalam ini ada 3 ya. Pertama, mereka orang paling zalim kepada Allah, yaitu orang yang buat iftira. Apa contoh iftira? 1 dalam ayat ini, mendakwa dirinya dapat wahyu. Walhal tak terima wahyu. Mendakwa jadi rasul, mendakwa jadi nabi, mendakwa dapat itu, dapat ini. Atau juga dia mereka-reka Al-Quran. Mereka-reka bandingan Al-Quran. Ramai orang minat Al-Quran, ramai orang kata, lalu mereka buat karangan yang, ya, aku pun boleh buat juga macam Quran. Macam wahyu yang Allah turunkan. Nih, jadi ada 3 contoh yang sempat saya sampaikan jemaah sekalian. Iftira 'ala Allah. Saya ulangi. Pertama yakni mereka-reka hukum hakam dalam agama tanpa dasar rujukan dalil agama. Yang keduanya memberikan fatwa hukum tanpa ilmu. Coba kaji ulama-ulama dahulu. Ditanya tentang hukum, mereka tidak menerimanya, itu hal, dan mereka tak menyukainya. Penting jawab ibu dalik untuk menyukainya. Atau kadang kata
innahu dzalik. Aku tak suka dia. Dia tak, ya Arab tak. Ulama-ulama yang hebat dia tak akan kata ini haram. Dari dia paling tinggi bila mereka tidak menyukai sesuatu sedangkan dia tidak tahu halal atau haram karena dalil tidak ditemukan atau dia tidak menemuinya, paling tinggi akan kata aku tak suka dia. Tak suka belum tentu, tak suka tidak bermakna mengharamkannya. Atau kadang-kadang ya paling tinggi kalau dia katakanlah dalilnya tak ada, tapi ya paling dia kata la ba'salah, la ba'safi, atau apa. Itu sikap berhati-hatinya ulama-ulama silam dalam berfatwa. Paham ya? Itu ayat yang ke-69. Iftira. Tolong diingat betul itu perbedaan antara iftira, buhtan, kadzib dan zur. Yang pertama sekali kadzib. Kadzib ini umum ya. Kadzib umum, bohong berkaitan dengan diri sendiri ke bohong tentang orang lain itu panggil kadzib. Kadzib. Sama lagi ya, kadzib. Kemudian kalau iftira itu kebohongan yang berkaitan dengan hak orang lain. Yang orang lain itu pastilah tidak suka, tidak ridho. Mana kita suka kata orang lain cerita tentang kita, bohong tentang diri kita, tentulah kita tidak suka. Itu nama iftira, dosa besar. Buhtan yakni kebohongan yang membuat orang lain kagum. Dibuat kagum, bingung, pelik. Jadi kesannya pada pendengar. Zur yakni kebohongan yang direka, yang dihias sedemikian rupa, diperindah, diperelok. Sehingga pendengar, penonton meyakini bahwa yang bercakap ini orang yang jujur. Sebab itu qaul zur itu penuh dengan penipuan. Ya, biasanya untuk menipu orang, untuk memperdayakan orang, ya kena pandai zur lah. Kena pandai zur. Itu dalam senarai sifat ibadur rahman dalam surah Al-Furqan, mereka la yashhaduna zur. Mereka tidak memberikan kesaksian bohong. Jadi saksi di mahkamah. Dan kesaksian ini sangat penting sebab ia untuk menjadi pertimbangan yang ada Tuan Hakim dalam keputusan nanti sama ada orang ini nanti didapati bersalah ataupun tidak. Lalu dia sebagai saksi menyampaikan kesaksiannya. Kesaksian itu bohong, tapi karena dia petah bercakap, pandai menyusun bahasa, sehingga mahkamah pun meyakini, pendengar pun meyakini, peguam pun makin akhirnya, oh betul lah apa yang dia cakap itu betul katanya. Itu namanya zur. Namanya zur. Ya, tak kiralah mana satu sama mana iftira ataupun kadhib atau buhtan atau zur, semuanya dosa. Tetapi yang terbesar sekali jika orang melakukan iftira atas Allah. Dunia akhirat celaka, la yuflihun. Kalaupun, saya ulangi, kalaupun mereka mendapatkan keuntungan bagi mereka lah. Kalaupun orang yang buat iftira itu merasa mendapatkan keuntungan, merasa mendapat, ya saya kata merasa mendapat keuntungan, manfaat. Ya, manfaat yang mereka rasa dapat itu hanya manfaat yang sedikit dan sementara di dunia. Apa dia? Mataun fit dunya. Ya. Kan ramai akhirnya pengikutnya, kata Allah. Ramai pengikutnya karena dia mendakwa dirinya nabi. Ada pengikut dia, wah jadilah dihormatilah. Ramai orang cium tangan dia. Kemana-mana pasti dikawal. Itu mata lah itu di sini. Namanya terkenal. Dalam Al-Quran banyak disebutkan, disindir oleh Allah, ditegur oleh Allah. Padri-padri Yahudi, orang alim di kalangan mereka, yang mengubah
isi Taurat, membuat hukum hakam ikut semau mereka, dan diikuti oleh pengikutnya. Ya, mereka punya nama lah. Dianggap orang alim dan itu katakan, kalaulah mereka yakini itu manfaat, itu keuntungan, ya keuntungan tapi hanya mata'un fid dunya. Kesenangan. Apa itu mata? Ya mas kalian, mata'un yang kita selalu jumpa dalam Al-Quran ini, mata'un. Mata'un itu artinya ini al-manfa'atul qalilatu fid dunya ghairu daib. Saya ulangi. Mata'un itu pengertian dia ialah al-manfa'atul qalilatu fid dunya ghairu daib. Mata ialah manfaat yang sedikit di dunia, ghairu daim dan tidak kekal. Bukan sekadar tidak kekal, tidak tetap. Manfaat yang sedikit di dunia dan bersifat tidak kekal dan tidak tetap. Penghormatan orang kepadanya. Itu kan manfaat dunia. Daripada orang biasa yang mungkin hanya sekolah rendah, tiba-tiba dimuliakan, disanjung oleh ratusan pengikut. Orang sanggup berderma dengan berjuta-juta untuk membina kerajaannya. Namanya kerajaan langit. Namanya kerajaan langit. Ayah Pin namanya. Kan? Sekolah pun tak tinggi, tak tahu di mana belajarnya, di mana bergurunya. Karena dia buat iftira, atau mungkin buat buhtan, ramai orang kagum, ramai pengikut, itu namanya mata. Kan dimuliakan pada saat kejayaannya. Kan ramai orang datang menyumbang sebagian kekayaannya, walaupun di carian yang susah payah untuk bina itu, bina teko, bina macam-macam lah. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Manfaat, bagi dia manfaat. Hidupnya jadi senang merenang, dihormati kemana-mana, disanjung di mana-mana. Orang datang pun berebut nak cium tangannya. Tapi hanya di sini. Adakah ia kekal penghormatan orang itu? Adakah manfaat yang dia dapat itu berkekalan dan tetap? Tidak. Bila sudah mulai terbongkar, pengikutnya sudah mulai membelot, manfaat itu sudah mulai berkurang. Mana tidak daim, tidak kekal. Dan lama-lama lenyap. Sekarang lenyap. Itulah namanya mata. Manfaat, al-manfaatul qalilah fid dunya ghairu daim. Satu. Kemudian dari segi bahasa, coba perhatikan betul-betul ayat ke-70. Dari segi bahasa, mata'un di situ dalam bentuk nakirah. So ya, mata'un itu nakirah. Indefinite noun. Tidak ada alif lam, bukan al-mata'u, tapi mata'un. Ini pun memberi makna. Tankiruhu mu'adzinun bitaklilihi. Tankiruhu mu'adzinun bitaklilihi. Dinakirohkannya. Nah, tangkir itu dinakirohkan. Mata dalam bentuk nakiroh itu. Mu'adzinun. Memberi isyarat. Memberi tahu pada kita. Bitaklilihi. Menurunkan sedikitnya. Dalam mata itu manfaat yang sedikit. Disampaikan pula dalam bentuk nakiroh yang menunjukkan makna sedikit. Jadi kalaulah dikata kesenangan, tak tahulah, sedikit sangatlah. Dahlah mata itu menunjukkan kenangan sedikit, nakiroh itu pun membawa makna sedikit lagi.
Dahlah yang sedikit itu pula wa taqyiduhu bi annahu fid dunya. Dikaitkan pula fid dunya. Dan sesuatu yang dikaitkan dengan dunia, ad-dunya muakkadun lizawali walitaqlid. Dan ini menjadi penguat lagi bahwa manfaat yang sedikit dan yang sedikit lagi hanya dapat dirasai di dunia, dan dunia itu pun hanya sedikit dan akan hilang. So macam mana kita nak memahami ayat yang seperti ini? Semuanya bermakna sikit sementara, sikit sementara. Mata itu sendiri saya ulangi bermakna sedikit. Dalam bentuk nakirah lagi mana sedikit. Dikaitkan dunia, dunia itu juga membawa makna sedikit dan sementara dan lenyap. Itu pun kalaulah orang yang buat istirahat itu merasa dapat manfaat. Kan sia-sia. Adakah cukup itu saja? Adakah kemudian selepas hilang segala-galanya karena ianya sedikit dan sementara, dah kemudian selesai masalah? Oh tidak. Yang beratnya yakni umma ilaina marji'uhum. Inilah yang beratnya. Umma kemudian ilaina kepada kamilah marji'uhum. Jamaah rahimakumullah, saya berharap jamaah dapat memahami kalimat tuma yang kita telah pelajari, yang saya selalu mengulang-ulang. Tuma dalam ayat ini, bukan bermakna tartib wa tarakhi, bukan huruf ataf yang benar tartib wa tarakhi, susunan yang tarakhi itu bertangguh. Contohnya, saya makan, thumma minum. Jadi antara makan dan minum ada gap masa, bukan begitu. Tapi thumma ini namanya tartib rutbi. Tartib rutbi. Apa itu tartib rutbi? Tartib rutbi maknanya, ya, kalau mereka di dunia itu dikatakan tidak berjaya itu kan satu kerugian kan. Ayat sebenarnya kan cerita orang-orang yang buat iftira terhadap Allah itu tidak berjaya. Itu dah celaka dah. Kalaupun mereka mendapatkan kesenangan, hanya kesenangan yang sedikit dan sementara. Celaka lagi kan. Itu pun sudah siksaan. Tapi siksaan yang mereka, yang Allah sebutkan ini, belum seberapa. Bila dibandingkan dengan kecelakaan dan penderitaan yang nanti. Jadi summa itu menunjukkan bahwa apa yang disebut selepas summa, tingkatannya lebih tinggi daripada apa yang disebut sebelum summa. Saya ulangi. Mungkin ini dari segi bahasa agak perlu difahami lebih sedikit ya. Saya ulangi, summa di sini namanya tartib rutbi. Dalam bahasa yang mudah, kalimat atau sesuatu yang disebut selepas summa itu tingkatan dia lebih tinggi daripada apa yang disebut sebelum summa. Dalam ayat ini, yang disebut sebelum summa itu yakni kerugian di dunia. Kan la yuflihun. La yuflihun itu kerugian. Kerugian di dunia itu dah rugi dah, kecelaka lah, menderita lah, seksa lah gitu. Itu pun sudah kerugian. Tapi kerugian dunia itu belum seberapa dibandingkan dengan kerugian di akhirat. Jadi di dunia rugi, di akhirat lagi rugi. Sebab itu Allah kata, "Tsumma ilaina marji'uhum." Nanti bila mereka sudah kembali kepada kami, kata Allah, karena kepada kami juga mereka akan dikembalikan. Mereka akan mendapatkan kerugian, kecelakaan yang lebih besar daripada kecelakaan penderitaan yang mereka alami di dunia.
Saya kadang berpikir begini. Apa agak-agak yang dirasakan oleh orang-orang yang suka mereka-reka dalam agama iftirak ke atas Allah? Ya, contohnya nabi palsu lah, karma palsu lah, raja langit lah, apalagi lah, wakil Imam Mahdi lah, dan pengikutnya bukan sedikit ya mas sekalian. Semasa jayanya pasti merasa melambung-lambung lah. Setelah didapati bersalah dan mereka sadar, hancur segala-galanya. Kekuasaan yang dibina bertahun-tahun berkecai. Pengaruh yang dibina dicari bertahun-tahun hilang sama sekali. Pengikut yang setia entah kemana. Bagaimana perasaannya? Harta yang dihimpunkan selama ini karena banyak orang bagi, lenyap. Bagaimana ya? Apa yang dirasa oleh orang yang sedang mati itu? Ya pasti menderita lah. Pasti menderita, tersiksa. Lah ruginya lah bertahun-tahun membina seperti ini bukan senang. Baru nak mencari kejadian ini tiba-tiba jatuh. Tak lagi ada orang percaya bahawa aku Nabi. Nabi akhir, Rasul akhir. Tak ada lagi orang percaya bahawa diri ini adalah timbalan Imam Mahdi. Umpamanya. Di mana kawan-kawan sekarang? Di mana kejayaan yang sekarang pada sebagainya? Kan sudah. Jadi pasti merasa rugi. Kita boleh bayangkan. Tapi Allah kata, penyesalan, kerugian yang mereka alami akhirnya itu belum seberapa. Bila dibandingkan dengan kerugian yang mereka alami, bila mereka nanti balik kembali kepadaku, ilaina marji'uhum. Itu makna tuma itu begitu. Jadi tingkat penderitaan mereka, tingkat siksaan mereka, tingkat penyesalan mereka ini bukan makin turun, tapi makin naik. Kalau kesenangan makin meningkat itu alhamdulillah, di sini senang, masuk alam kubur senang, di akhirat senang. Tuma makin naik. Itu alhamdulillah. Ini penderitaan dan siksaan yang makin meningkat. Di dunia menderita, alam kubur menderita lagi tinggi, di akhirat lagi tinggi. Wala'iyadu billah tumma na'udzubillah. Itu maksudnya ya. Itu maksudnya. Kemudian, ini dari segi bahasa dahulu. Tumma ilaina marji'uhum. Di situ ada istilah takdim dan takhir. Sengaja saya sampaikan ini. Ya. Ada takdim dan takhir. Ya, kalau ikut susunan biasa, ya mas sekalian, susunan biasa, tumma marji'uhum ilaina. Itu susunan biasa. Tumma marji'uhum ilaina. Marji'uhum itu letak depan karena ia mubtada. Ilaina khobar kena belakang, taruh belakang. Jadi marji'uhum ilaina. Tapi dibalik. Predikatnya letak depan, khobarnya letak depan, dan subjeknya, mubtadanya letak belakang. Ini memberikan makna khusus, sekaligus memberi makna ancaman. Kepada kamilah tempat kembali mereka. Tidak pada siapa-siapa. Maknanya mereka diingatkan oleh Allah, diberitahu oleh Allah, tidak akan terlepas. Tidak akan terlepas dari balasan kami. So, ini ancaman yang keras nih. Ancamannya bukan hanya kepada kalimat tuma yang makin meningkat tadi. Daripada segi menyampaikan, ilaina marji'uhum. Bukan marji'uhum ilaina. Kalau marji'uhum ilaina itu ringan. Ilaina, pada kami. Sehingga ia memberi kesan, siap engkau. Walaupun di dunia aku dah balas kamu, dengan balasan yang menyakitkan, di akhirat nanti balas lebih berat. Dan bila kamu sudah kembali kepada kami, kami tidak akan melepaskan kamu. Kamu tidak boleh melepaskan diri daripada pertanggungjawaban.
Tsumma ilaina marji'uhum. Kemudian, tsumma lagi. Tengok. Ingat ya, tsumma ini bukan tarakhi. Tsumma ini rutbi. Itu yang saya makin meningkat tadi. Tsumma kemudian, nudhiquhumul adzab asyadid. Kami rasakan, kami bagi mereka rasa adab yang sangat-sangat keras. Sangat-sangat keras. Jadi kita tak boleh bayangkan ini. Balasan yang Allah berikan pada mereka bagi orang yang iftirak tadi. Ya, iftirak tadi saya berikan contoh 3 dia, hati-hati ya. Jangan sekali-kali kita melakukan 3 perkara itu. Berat sekali itu, sangat-sangat berat. At-tasri' fi dinillah min ghairi musnadin syar'iyyin. Mereka-reka hukum hakam dalam agama tanpa landasan syarak. Al-ifta' min ghairi ilmin, memberi jawaban hukum hakam, memberi fatwa, memberi pendapat tentang hukum hakam tanpa ilmu. Tapi ikut nafsu. Bahaya, sangat bahaya. Iddi'aul wilayah wal karamah. Mendakwa dirinya orang hebat, mendakwa dirinya wali, mendakwa dirinya dapat wahyu, mendapat dirinya macam-macam lah. Orang-orang seperti ini diancam oleh Allah dengan balasan siksaan yang makin meningkat. Di dunia sudah dahsyat, masuk alam kubur, akar. Lepas itu suka summa. Ingat, summa di sini bukan tartib wa tarakhi, tapi namanya at-tartibur rutbi. Tingkatan. Kami bagi mereka rasa siksa yang sangat-sangat pedih. Sangat-sangat pedih. Dahulu ya mas sekalian, ketika kita, mungkin ada yang masih ingat, mungkin ada yang mengikuti kita dalam tajuk Mahabbatullah, saya pernah sampaikan, saya agak lupa, dah berapa lama. Orang yang menikmati kehidupan dunia, mata'un di dunia lah, karena kesalahannya. Dia orang yang tidak baik, ya. Orang yang banyak menderaka pada Allah, orang yang buat maksiat pada Allah. Dengan maksiat yang bermacam-macam itu, karena dia tak kenal hukum hakam yang halal pun dilanggar, akhirnya dapat apa yang dia cita-citakan. Dapat banyak, senang lenang, nama ada, harta ada, tapi semuanya tidak betul lah. Karena dengan jalan yang tak betul. Bahagia dia, senang dia. Hidupnya senang, orang hormati dia, apa yang nak dapat. Tapi ingat ya, dia cara tak betul, cara haram. Hingga mati. Orang kata bertuahnya, orang tu hidup tak pernah susah. Harta di mana-mana, semuanya. Tapi dia jahat. Musuh Allah. Di akhirat, ya sekalian, dalam hadis sahih. Nanti ketika Allah celupkan ke neraka sekali, karena di ahli neraka, dicelup sekali saja. Bukan lama ya, sekali. Dia keluarkan. Lalu Allah tanya dia, pernahkah kamu merasakan kebahagiaan, kesenangan, walaupun sekejap? Orang ini menjawab, demi Allah, ya Allah, tidak sekali-kali, ya Allah. Kami tidak pernah merasakan kebahagiaan, tak pernah rasa senang, walaupun sesaat. Tengok, celupan Allah, celupan ke neraka sesaat boleh menghilangkan rasa bahagia 60 tahun di dunia. Di dunia mungkin senang, lenang, dihormati orang. Apa sayang dia nak dapat karena dia kaya raya, karena ada kuasa. Tapi sama sekali, semua itu didapat dengan cara tidak sah. Dengan cara haram. Dia bahagia, punya macam-macam. Bukan hanya punya bank, bukan hanya punya rumah. Bukan hanya punya kereta. Tempat untuk lubang kereta itu pun dia ada.
Bukan hanya punya simpanan, dia punya bank. Bila sakit, dia ada hospital sendiri. Dia ada dokter sendiri. Bahkan dia ada tanah kubur sendiri. Kan orang hebat, orang bahagia. Dia heran karena dia ahli neraka, dicelup ke neraka sesaat lalu ditanya oleh Allah, pernahkah kamu merasakan kebahagiaan walaupun sekejap? Tidak, ya Allah. Tengok. Sesaat dalam neraka menghilangkan rasa senang lenang di dunia puluhan tahun. Betapa mata dunia itu sangat sedikit. Jika diperoleh dengan cara salah. Kalau didapat dengan cara yang hak, Masya Allah, dunia senang, masuk alam kubur lagi senang, di akhirat lagi senang. Sebaliknya, orang yang di dunia menderita, susah. Asyik kena tipu orang. Ujian silih berganti. Tapi dia sabar, sabar, dan sabar. Tidak menyalahkan Allah. Tetap yakin bahwa Allah itu memilihkan yang baik. Artinya walaupun hidupnya menderita dan susah, dia tetap meyakini bahwa Allah itu maha adil. Tidak mengeluh, sabar. Jadi walaupun susah hidupnya, ia kekasih Allah. Begitu. Dan susahnya bukan sebulan dua, setahun, bahkan hampir sepanjang hayat lah. Mulai pada bujang hingga pada kahwin, dia punya anak susah. Tapi dia sabar, qanaah, ridha. Hingga meninggal. Menjadi kekasih Allah. Di akhirat nanti dimasukkan surga. Bukan terus masuk. Suruh masuk sekejap aja. Masuk sekejap aja. Ketika dimasukkan surga sekejap, lalu ditanya oleh Allah. Kan surga itu tempat bahagia. Tempat nikmat. Lalu ditanya, wahai hambaku, pernahkah kamu merasakan penderitaan, kesusahan, walaupun sekejap? Demi Allah, ya Allah, hambamu, aku tidak pernah merasakan susah sama sekali. Wah, di dunia itu 60 tahun hidupnya susah. Kesusahan 60 tahun hilang sama sekali. Setelah ia merasakan nikmatnya surga walaupun sesaat. Sementara kebahagiaan, kesenangan, kemewahan puluhan tahun di dunia lenyap sama sekali. Setelah ia merasakan siksanya neraka walaupun sesaat. Ini peringatan Nabi, ini peringatan Allah. Sebab itu, bila tadi saya katakan, mataun, apa makna mataun, apa makna dikatakan dunia, mataun, kemudian nakiro, kemudian tuma-tuma. Oh, itu memang sangat. Jadi ayat ini sebenarnya amaran yang sangat-sangat keras. Sangat-sangat keras. Bukan amaran biasa bagi mereka yang iftira. Yang iftira. Menuduh Allah punya anak, itu kan iftira yang sangat dahsyat ya Mas sekalian. So, itu jangan kagum, jangan terpesona, jangan tergiur. Melihat kebahagiaan, kesenangan atau nikmat yang melimpah-limpah yang Allah berikan pada mereka yang punya keyakinan Allah punya anak. Senangnya yang orang itu macam-macam ada. Apalagi masa itu yang berpesta meraihkan kelahiran anak Tuhan. Kenapa kita tergiur? Kenapa kita terpesona? Jika mereka dipanjangkan umurnya 200 tahun sekalipun merasai kenikmatan dunia, nanti di akhirat masuk neraka karena iftirah yang dahsyat kepada Allah, menurut Allah punya anak, dicelup sesaat di neraka. Siksanya neraka saat itu melenyapkan rasa kesenangannya puluhan tahun di dunia. Inilah yang saya maksudkan. Jadi amaran ini walaupun ditujukan pada orang kafir jahat, hendaklah ia jadi peringatan pada kita. Sehingga kita tidak ada keinginan, tidak ada iri, tidak terpesona, tidak kagum dengan orang-orang yang diberi kesenangan mata di dunia mewah bermacamnya, tapi ini pengamal iftira kepada Allah SWT. Begitulah maksud saya. So, bagaimana mungkin kita cemburu, kita iri kepada orang yang dimurkai oleh Allah? Itu kan tidak boleh.
Kan tidak boleh kita menghayal. Menghayal pun tidak boleh ya Mas Kenan. Kalaulah aku lah punya macam dia. Itu tak boleh itu. Itu namanya at-takhayyul bil harami haramun. Lihat dalam buku Al-Halal wal Haram fil Islam karangan Yusuf Al-Qaradawi. Menghalalkan sesuatu yang haram itu hukumnya haram. Ya. Menghalalkan sesuatu yang haram hukumnya haram. Hati-hati itu. At-takhayyul bil haram haramun. Kalaulah aku macam dia. Walhal apa yang Allah anugerahkan yang ada di dia itu semuanya haram belaka. Orang itu dimurkai oleh Allah. Karena dia iftira. Cara mencari mendapatkan rezekinya dengan cara yang haram. Setelah mendapatkan segalanya dan hidupnya mewah lalu, kalaulah aku punya macam dia punya. Kalaulah. Aku punya cita-cita lah nanti kalau aku punya anak, aku akan train dia, aku akan ajar dia supaya berjaya macam dia. Wal'iyadzubillah, teman-teman. Jangan sekali-kali berfikir begitu. Nak, hendaklah kamu berusaha nak. Pasti orang jadi dah contohilah tu hamba Allah tu tengok orang tu. Itu sangat bahaya. Ingat, menghayalkan benda yang haram itu pun haram. Mana dalilnya? Saya tunjukkan. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas. Di dalam surah Al-Qasas, surah yang ke-28, ayat yang ke-79. Al-Qasas, surah 28, ayat 79. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي zinatihi. Ini cerita Qarun ya. Maka Qarun keluar menemui kaumnya bersama perhiasannya. Bahasa mudah, Qarun ini suka mempamerkan kekayaannya. Itulah. Suka menunjukkan. Bahkan selalu buat pameran. Buat pameran kekayaannya. Di hadapan kaumnya. Suka berpenampilan yang wah. Dan tidak semua kaum Qarun, kaum Nabi Musa, Bani Israil ini imannya kuat. Tidak. Tidak semua pengikut Nabi Musa ini punya iman yang kuat. Ada yang imannya lemah, ada yang rapuh, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Qala alladziina yuridunal hayatad dunya. Berkatalah orang-orang yang mereka menginginkan, mengharapkan al-hayatad dunya. Dia tidak inginkan al-hayatad al-akhirah, tapi al-hayatad dunya. Tergiur dengan gemerlapan kehidupan dunia. Melihat Qarun memiliki kekayaan sebanyak itu. Qarun pula memang suka mempamerkan, menunjukkan kekayaannya. Qarun pula memang suka jika tengok orang kagum dia. Kata orang yang lemah iman apa? Ya laitalana mislama utiya Qarun. Aduhai sekiranya lah kami mempunyai sebagai apa, bagaimana yang diberikan pada Qarun. Kalau aku punyalah macam Qarun punya. Kalaulah aku memiliki sebagai yang Qarun ada. Kalau tak sama pun dapat sikit pun jadilah. Ini suka tunjuk nih. Dulu ada majalah, saya masih ingat. Sekarang sudah ada. Majalah terbit bulanan ke 2 mingguan dahulu. Dalam majalah itu separuh aja cerita biasanya orang-orang berjaya, orang kaya. Mula-mula gambar dia satu, mula-mula banglo dia, hinggalah ke biliknya, bilik pakaian, bilik tandas dia.
Tanda itu ada bruise dia. Bruise tanda pun daripada gold plated. Orang yang belajar pun, kalaulah aku punya ni, tak payah punya rumah yang punya tandasnya pun jadilah. Tandas macam lah bilik tidur. Kagum. Tak tahulah apa tujuan orang mempamerkan itu. Korun dahulu suka macam tu. Sehingga ramai orang yang imannya lemah, kalaulah aku mendapatkan seperti mana yang korun dapatkan, innahu ladu hadin azim. Betul-betul lah korun mendapatkan habu yang sangat besar. Ini orang yang imannya lemah. Menghayalkan memiliki apa yang korun dapat. Sedangkan apa yang korun dapat itu semua benda yang haram. Itu al-hayatud dunya. Nasib baik pada masa itu ada orang alim, ada orang yang mengerti agama, ada orang mengerti akhirat. Akhirnya mereka ditegur. Wa qadina utul ilma. Dan orang-orang yang diberi ilmu. Ditegurnya kawan ini. Wailakum. Tengok bahasa dia jamaah sekalian. Wailakum itu mana celaka kamu. Fikir betul-betul. Mungkinkah orang yang alim, orang yang wara, mengucapkan kalimat celaka kamu? Kan macam tak mungkin kan? Adakah orang ini sudah kehilangan kesopanan dirinya? Orang yang alim, orang yang wara tak sepatutnya kata wailakum. Iyalah tak sepatutnya. Tapi bila orang yang alim, yang wara terkeluar ucapan wailakum, ini kerana orang tegur ini sudah sangat-sangat keterlaluan. Itulah. Orang alim melihat kawannya yang tergiur dengan apa yang mereka sudah sangat ketahuan. Sehingga tegurannya tidak boleh halus lagi. Celaka kamu. Wailakum. Sawaballahi khair. Liman amana wa amila salihah. Ganjarannya Allah sediakan di akhirat itu lebih baik. Kebaikan bukan lebih baik. Kebaikan bagi siapa yang beriman dan beramal soleh. Wala yulaqqaha illa sabirun. Dan dia tidak akan diperoleh kecuali oleh orang yang sabar. Tengok. Tidak mungkin orang yang menghayalkan memiliki Al-Quran tadi melakukan dosa kecil. Sedangkan orang alim pun menegurnya dengan bahasa yang sangat kasar. Wailakum. Tidak mungkin ya, saya ulangi. Kenapa tak mungkin orang alim, orang wara, orang sopan santun, akhlaknya mulia, mengeluarkan ucapan yang ya mungkin tak ada sepatutnya. Tapi itulah yang mesti diucapkan kepada orang yang sudah sangat-sangat keterlaluan sesatnya. Itu tahayyul bil harami. Jadi saya ulangi, melihat orang-orang yang diberi kenikmatan dunia, tetapi mereka ini iftira ala Allah, jangan sekali-kali menggiurkan kita. Sudah, mereka itu akan menderita selama-lamanya. Tidak mungkin kita iri kepada orang yang disiksa oleh Allah kelak. Ini hati kita kena yakin, jangan jangan, tak boleh. Ingat ayat ini. Itu satu dosa itu, tahayyul bil harami haram. Jemaah sekalian, itu saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat saya menyampaikan. Alhamdulillah berkongsi bersama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Itu dengan baca tahqiq farah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.